Halo teman-teman Undercar Vlog, sebelumnya gue pengen info dulu. Kalau misalnya kalian sedang nonton ini, kemungkinan besar gue sedang ada di Amerika Serikat buat ngeliat salah satu pameran off-road terbesar di dunia. Jadi sebelumnya kalau kalian mau ngeliat update-nya, story-nya, jangan lupa follow IG gue ya, JJ Logi. Oke, jadi gue menemukan 3 mobil yang spesial di Cap ID Anniversary yang ke-12. Ketiganya ini adalah mobil Mitsubishi, ada 2 buah mobil Triton, dan yang satu lagi Strada. Kenapa gue sangat tertarik untuk membuat video 3 mobil ini? Sebenarnya bukan karena terlihat ekstrim, tapi menurut gue konsepnya yang sangat menarik. Jadi di antara 3 mobil ini, walaupun dia emang kelihatan kayak semuanya ini sangar, tapi kalau kita lihat sebenarnya parts-partsnya ini tergolong masih ekonomis, terutama di bagian kaki-kaki. Jadi gue akan coba kasih liatin dulu ke teman-teman dari yang bagian sini ya. Ini yang pertama adalah Triton, punyanya dari Om Yon. Ini Triton ini adalah Triton dengan kaki-kaki VX. Kalau kita lihat di sini, gardannya udah menggunakan VX, terus juga untuk sistem suspensinya tetap bawaannya VX ya. Jadi pakai radius armnya VX. Lalu juga untuk pernya dia tetap coil spring ya, jadi per keong ditambah shock breaker. Shock breakernya pakai Procom. Ini zaman sekarang udah semakin berkurang ya orang yang pakai shock breaker konvensional kayak gini. Ini adalah shock breaker murah yang kurang lebih sepasang nggak nyampe 2 juta ya. Jadi emang dibalik bentuknya yang sangar, tapi ternyata shock breakernya nggak sampai yang kayak harganya puluhan juta kayak mobil-mobil yang sekarang suka banyak ada gitu. Kita akan lihat juga di bagian sini, ini ada sling. Slingnya ini gunanya untuk menarik kalau misalnya mobilnya lagi nyangkut ya atau mendelep. Karena dengan ada sling ini, otomatis gardannya itu akan ketarik, akan keangkat, ditariknya di bagian sini. Karena kalau ditariknya di bagian bumper, kadang-kadang bodinya keangkat, tapi gardannya tetap masih mendelep di tanah. Di yang mobil Om Yon ini, bumpernya udah pakai custom, grillnya dicat hitam, terus windsnya pakai Smithy build ya, yang XRC. Ini udah lebih dari cukup sih windsnya kalau kita untuk ekspedisi aja. Dan kalau gue lihat di sini semuanya konstruksinya udah sesuai, termasuk ada skid plate bagian bawah buat melindungin radiator. Yang mobil Om Yon ini roll cage-nya atau roll bar-nya ada di bagian luar semua ya. Jadi bagian dalamnya dia relatif lebih leluasa, nggak ada palang-palangnya di atas. Wah, ini joknya udah diganti model-model kayak Recaro gitu ya, terus udah pakai 4 titik. Ada unsur racingnya juga ternyata, tapi untuk yang lainnya aman semua. Ini perlu di-review nggak buat kajian makanan? Ada jeruk sama ada apel. Di pen buah. Oke. Terus karena ini menyatu semua roll cage-nya, dia nyambung ke bagian side step-nya ya. Ini ada 2 fungsi ya teman-teman, kayak biasa buat naik ke dalam karena tinggi, satu lagi untuk slider. Jadi pengaman juga kalau ada batu-batu atau pohon dan lain-lain. Ke bagian belakang, wah ternyata udah dipotong nih bagian belakangnya. Jadi di aperture angle-nya dia lebih bagus, nggak gampang mentok kalau lewat turunan-turunan yang curam. Bagian belakang bumpernya juga custom dan ada winch. Ini kalau gue lihat sekilas seperti kayak 95XC Warren ya, tapi nggak ada mereknya, jadi gue nggak tahu nih mereknya apa. Dan selingnya udah plasma. Kalau ngelihat ke bagian suspensinya, ini juga sama ya, pakai Gardan VX ya, seri 80, sistemnya 4-link. Udah gitu shock breakernya juga sama kayak depan, pakai Procom ES 9000. Ini adalah shock breaker gas yang jadi favorit mungkin sekitaran 20 tahun yang lalu. Termasuk murah, bahkan sekarang harganya di bawah 2 juta. Coil springnya, modelnya tetap kayak bawaannya VX, cuma diganti yang lebih panjang, plus bump stop di ujungnya. Untuk bannya ini pakai Badak Extreme 35 10,5 ya, ring 16. Sementara velgnya velg aluminiumnya VX. Ini juga jadi salah satu velg favorit, termaksud ringan, jadi nggak ngebebanin ke as roda dan temen-temennya. Tapi ya harganya juga lumayan mahal ya. Sekarang semakin banyak yang nyari soalnya. Yang kedua dan yang menurut gue paling eye catching adalah Strada, punyanya Om Tejo. Ini dibikin jadi pink warnanya, tapi tetap kalau kita lihat kap mesinnya semuanya sama-sama kuning nih.
satu rombongan semua di Cap ID dari Jawa Timur ya. Ini sebenarnya stiker bodinya, tapi emang secara keseluruhan menurut gua cukup sukses bikin kita ngeliat nih ke Strada ini. Nah, kalau untuk suspensi ini lebih murah lagi, menurut gue lebih ekonomis lagi. Jadi Om Tejo itu pakai Gardan seri 70 ya Toyota atau Bandera. Dia sedikit lebih sempit atau lebih narrow dari VX, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin untuk kekuatannya itu hampir sama. Tapi yang paling ngebedain mobil Om Tejo ini udah diganti. Yang aslinya kan dia mestinya coil spring, tapi diganti jadi per down. Per downnya udah gitu di over axle ya, alias posisinya di atas dari Gardan. Kalau yang di bawah sini kan under axle. Over axle salah satu keuntungannya adalah dia ground clearance-nya emang lebih bagus, tapi kita harus benar-benar cermat dalam menentukan settingannya, karena kalau settingannya salah dia itu lebih limbung daripada under axle. Jadi over axle pakai FJ40, untuk shock breakernya ini pakai Procom yang ES9000. Jadi kalau ES9000 itu yang gas ya, jadi dia ada 3000 oli, ada 5000, ada 9000. Jadi walaupun kalau gue lihat bentukannya sangar, tapi sebenarnya menurut gue ini adalah satu racikan yang mungkin juga bisa dicontoh karena dia tetap ekonomis. Ekonomis ya itu dalam artian untuk kita ngomongin per dan shock breakernya itu full semua tuh masih dapat di sekitaran 10 juta ke bawah. Bandingkan sama yang lain yang mungkin udah pada pakai coilover, minimal kita kena 50 jutaan untuk satu set. Terus untuk winch-nya di Stradanya Om Tejo ini pakai Xeon 10 ya. Xeon 10 nih keluarannya Warren. Ini termasuk winch yang gawang. Gue mau sedikit kasih tips ke teman-teman. Jadi winch yang favorit sekarang emang 8274. Salah satu keunggulannya dia kecepatannya ya, yang lebih tinggi ketimbang pakai winch yang seri gawang. Cuma seri gawang gini, mau misalnya ini ya, Xeon 10, ada juga Warren XD. Ini yang udah lahir dari tahun 90-an nih, dari gua kecil gua udah ngelihat ini winch banyak dipakai. Ini tuh dia kekuatannya tuh menurut gua dalam keadaan standar itu lebih kuat, tapi emang kecepatannya lebih slow timbang yang 8274. Kalau kita geser ke samping, ternyata Om Tejo pakai bannya sama, Badak Extreme 35 ya, yang ukurannya lebarnya 10,5. Ada Virlock Aisin-nya. Oh, ngomong-ngomong, kalau kita tadi ngeliatin untuk ke bagian bawahnya, ke gardannya ya, ini menurut gua ada beberapa hal yang tetap masih old school ya, tapi sebenarnya cukup juga ya, asal ininya pas. Kayak misalnya ini masih pakai stopper ya. Kita mau bilang bump stop, kadang-kadang orang zaman sekarang kalau bilang bump stop tuh udah yang hidrolik, tapi kalau yang karet orang lebih banyak ngomong stopper. Ini sebenarnya juga udah cukup, karena kebutuhan kita kan bukan untuk kompetisi gitu. Yang penting posisi dan tingginya semuanya sesuai, termasuk untuk steeringnya yang tetap masih pakai model konvensional ya, steer house gitu. Karena kebanyakan kan sekarang juga udah pakai yang model hidrolik gitu ya, yang emang harganya bisa 30 jutaan ke atas. Terus untuk lift jacknya ini ditaruh di bagian kiri sini. Ini sebenarnya salah satu yang repot kalau di atas ini untuk naik turunnya ya, emang mesti agak sedikit effort ketimbang kalau kita taruh di bagian bawah. Selain itu kayak yang gue bilang tadi, kalau naruh sesuatu yang agak berat di bagian atas, body rollnya jadi terasa berlebih ya. Nengok ke bagian bawah, mobil Om Tejo juga udah pakai gardan belakangnya itu Bandera ya, seri 70. Belakang tetap per down juga di over axle, dan ini pakai FJ40 juga. Persis kayak depannya, termasuk untuk shock breakernya. Dan karena ini baknya juga udah dipotong, jadi yang diubah itu adalah bagian sasisnya. Sasisnya itu dipotong bagian ujungnya supaya dia nggak ada lebihan sasis ya yang nongol ke belakang sini. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya mobil Om Tejo nih, Stradanya. Masih standar semua, dashboard, jok, dan sama juga roll cage-nya tadi di luar ya. Jadi di bagian dalamnya sama sekali nggak ada keganggu palang. Oke. Dan yang ketiga adalah Stradanya dari Mas Yoga. Ini Stradanya paling beda sendiri, tapi bukan cuma karena di belakang, lihat deh.
udah nggak ada baknya sama sekali. Tapi juga Strada yang ini itu mesinnya adalah comotan dari mobil lain. Ini comotan dari L300 ya, 2500 cc. Karena mobil ini emang datangnya itu dapetnya cuma bodi aja, akhirnya dikawinin dengan mesin dari mobil lain, dan akhirnya jadilah mobil yang mungkin paling gado-gado di antara teman-teman lainnya. Tapi kurang lebih kalau di mobil Mas Yoga ini, pertama sama untuk bumper juga custom semua. Winch-nya pakai winch gawang XD dari Warren, salah satu winch yang emang udah legendaris banget. Selingnya udah diganti plasma. Ini tapi kayaknya agak kurang kerawat plasmanya. Mestinya kalau kita pakai kayak gini itu lebih sering di maintain ya. Jadi setiap kali habis main itu diulur lagi semuanya, dibersihin, dicuci yang bersih, dikeringin, baru dibalikin lagi yang rapi. Terus tritonnya dari Mas Yoga ini juga udah diganti pakai Gardan VX. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau teman-teman lihat ini kan posisi bonggolnya ada di kiri ya. Mestinya kan nggak di kiri, mestinya ada di kanan situ. Ini jadi gardannya dibalik. Gardannya dibalik, lalu diganti model dudukannya yang tadinya per keong diganti pakai per down over axle. Sama nih untuk per downnya, maupun juga untuk shock breakernya yang pakai Procom ES 9000 ya. Bro, resep murah meriah, sangarnya dapat, tapi heavy duty buat off-road juga dapat. Tapi kalau kita ngomongin ban, nah bannya beda sendiri nih. Dia pakai Terramania nih, ukurannya sama 35 juga 10,5 ring 16. Ya velgnya juga beda, ini lebih kayak velg variasi aja ya, gua nggak tahu aslinya merek apa. Terus free locknya udah pakai Aisin. Udah free lock yang paling bener menurut gua karena paling anti rewel bandingkan free lock lainnya. Kita lihat ke dalam dulu. Oke. Ternyata kalau mobil Mas Yoga ini dia udah sedikit lebih beraksen racing ya di bagian sini ya. Tombol-tombolnya ini yang buat lampu segala macam ada di sini. Terus monolever winch di ujung sana. Enak pengoperasiannya gampang kalau di situ. Kita setirnya dipegang tangan kiri, terus tangan kanan nge-winch, pegang ke levernya itu ya, atau ke tuasnya. Begitu kita ke bagian belakang tritonnya Mas Yoga, baru kita lihat bagian yang paling berbeda di antara teman-teman yang lainnya. Jadi kalau gue lihat konsepnya ini lebih kayak konsepnya Australia, tapi Australianya itu lebih ke arah yang seperti kompetisinya di sana. Dulu model ini kita sering bilangnya juga kiblatnya itu Outback Challenge. Jadi Outback Challenge itu adalah salah satu kompetisi adventure-nya di Australia yang terkenal dari dulu, dan modelnya dia dibikin kayak begini ya, flat deck kayak gini. Tapi dia tetap bisa diisi barang di bagian belakang sini, cuman ini harus dibuka dulu bautannya. Terus bagian atasnya kita lihat diisi untuk naruh kotak militer, ban serep, pemadam, dan ini kanan kiri ini ada jerigen dengan kapasitas satunya 15 liter. Melongo ke gardan yang belakang, sama persis. Cuma ini tingginya lumayan juga nih, karena dia per daunnya juga nggak terlalu ngebantu untuk ninggiin mobilnya. Jadi ngeninggiinnya itu dari bracket ini nih, istilahnya ganjelan untuk pernya. Lumayan sih naiknya. Terus ini sama pakai Gardan VX juga untuk yang belakang, nggak ada reinforce sama sekali. Paling di sini yang diubah lebih ke arah untuk dudukan per daunnya aja. Sementara per daunnya sendiri sama pakai FJ40 dengan shock breaker Procom ES 9000. Jadi kurang lebih begitu teman-teman yang gue lihat dari 3 mobil Triton dan Strada ini. Konsepnya adalah yang dihadirkan konsep murah, tapi kita tetap bisa mendapatkan aksen sangarnya ya. Aksen maskulinnya tetap dapat dari aksesoris yang dipasang. Tapi kalau kita ngomongin suspensi, sebenarnya suspensi ini adalah suspensi konvensional ya, suspensi old school per daun, tapi untuk harganya kita bisa dapat yang lebih murah ketimbang kalau udah sekarang pakai suspensi canggih model independent plus coil over. Ini dia, akhirnya ketemu juga sama teman-teman di Camp ID Jawa Timur nih. Om nih izin nih tadi nih bagian mobilnya di review.
Saya senang banget ketemu sama teman-teman dari Jawa Timur. Mereka pada ngajakin kalau misalnya lagi ke daerah Surabaya dan sekitarnya, kita kumpul-kumpul ya Om. Ngopi ya. Ngopi, ajak off-road lah Om. Off-road ya. Mana kayaknya seru juga ya off-road di Jawa Timur ya, nanti insya Allah deh kalau ada waktu segera kita akan ketemu lagi teman-teman di Cap ID Jawa Timur. Siap Om. Terima kasih banyak ya Om ya. Siap. Kalau ke Jakarta juga kabar-kabarin. Kita main bareng. Oke Om, sukses selalu ya Om ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.